Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, sesuai dengan waktu Anda pada saat mendengarkan dan melihat presentasi ini. Kita bertemu lagi dengan saya, Khalid Mustafa, dalam materi tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pada seluruh rekan yang menyaksikan pada hari ini, pada materi kali ini saya akan mencoba membahas tentang hakikat pemilihan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Mengapa tema ini saya angkat pada pertemuan kali ini? Karena dalam proses pengadaan barang dan jasa kita kadang melupakan hal-hal apa saja yang sebenarnya harus dipilih dalam proses pengadaan. Kita kadang konsentrasi terhadap alat dan bahan yang hendak dipilih tapi melupakan hal-hal utama. Bahkan dalam beberapa tahapan evaluasi kita sering mencampur adukkan antara administrasi, teknis, harga, kualifikasi, dan segala jenis isian yang ada di dalamnya. Kalau kita bicara tentang masalah pengadaan barang dan jasa pemerintah, kita harus memulai dengan apa sih pengadaan barang dan jasa itu? Kalau kita melihat pasal 1 ayat 1 Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010, di sana disebutkan bahwa pengadaan barang jasa pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh kementerian, lembaga, satuan kerja perangkat daerah atau SKPD atau institusi lainnya, biasa disingkat dengan KLDI, yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa. Kita lihat di sini bahwa inti daripada pengadaan barang dan jasa bukan hanya proses lelangnya saja, dimulai daripada merencanakan kebutuhan yang hendak diadakan sampai seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa itu terpenuhi. Ini inti utama daripada pengadaan barang dan jasa. Kalau kita bicara masalah pelaksana pengadaan barang dan jasa, pada prinsipnya pelaksana pengadaan terdiri atas dua. Yang pertama adalah swakelola dan yang kedua adalah melalui penyedia barang dan jasa. Swakelola adalah proses pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh instansi itu sendiri, yang dilaksanakan sendiri tidak menggunakan pihak lain. Pembicaraan atau pembahasan tentang swakelola akan kita bahas pada materi yang lain. Pada topik kali ini, hakikat pemilihan, kita akan konsentrasi terhadap bagaimana proses pemilihan yang dilakukan atau yang dilaksanakan oleh penyedia barang atau jasa. Mari kita mulai. Kalau kita bicara masalah pemilihan, berarti kita mulai daripada bagaimana penyedia barang dan jasa itu dipilih. Pada hakikatnya ada dua yang dipilih. Yang pertama, itu adalah penyedianya, dan yang kedua adalah barang atau jasa dari penyedia itu sendiri. Ini mohon digarisbawahi. Jangan lupa, dalam proses pemilihan barang dan jasa, kita tidak hanya sekedar konsen terhadap barang atau jasa yang ditawarkan, tapi kita juga harus konsen terhadap penyedia yang akan menyediakan barang atau jasa. Mohon jangan dilupakan. Dalam proses pengadaan sehari-hari kita hanya konsen terhadap bagaimana jenis spesifikasi komputernya, bagaimana harganya, terakhir penyedianya berantakan. Nah, kalau kita melihat lebih detail, dalam proses pemilihan penyedia dan pemilihan barang dan jasa ada dua istilah yang sering digunakan. Untuk memilih penyedia, apa yang harus kita fokuskan, apa yang harus kita nilai? Yang dinilai dari penyedia adalah kualifikasi dari penyedia itu sendiri. Apakah penyedia itu qualified? Apakah penyedia tersebut memang patut untuk melaksanakan? Tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada hal-hal yang bisa menjadi resiko dalam proses pelaksanaannya. Intinya adalah kualifikasi, qualified dalam hal ini. Kemudian, kalau kita bicara tentang masalah barang atau jasanya, barulah kita konsentrasi terhadap penawaran dari penyedia itu sendiri. Artinya, apa yang ditawarkan oleh penyedia, itulah barang atau jasa yang dibutuhkan. Kalau kita lebih detail lagi, pada proses kualifikasi, ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kita lihat, yang pertama adalah administrasi kualifikasi. Dan yang kedua adalah teknis kualifikasi. Apa itu administrasi kualifikasi? Administrasi kualifikasi adalah pemenuhan kualifikasi seorang penyedia atau sebuah penyedia atau badan usaha dari penyedia
yang berkaitan dengan hal-hal administratif, yaitu kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku. Apa contohnya? Contoh, sebuah badan usaha tentu saja harus memiliki izin dalam proses pelaksanaan usahanya, seperti surat izin usaha perdagangan atau SIUP untuk perusahaan yang melakukan perdagangan. Kemudian, bagi penyedia barang dan jasa yang bergerak dalam bidang konstruksi, tentu saja harus memiliki surat izin usaha jasa konstruksi atau SIUJK. Kemudian apalagi? Dalam membentuk sebuah perusahaan harus ada yang namanya akta pendirian. Kemudian, jangan lupa, negara kita Indonesia dibangun dengan pajak. Oleh sebab itu, perusahaan ini harus taat pajak. Untuk bisa taat pajak harus ada bukti pembayaran pajak. Jadi administrasi dalam kualifikasi adalah pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas sebagai penyedia. Ini disebut dengan administrasi kualifikasi. Mohon sekali lagi jangan disalahartikan dengan pengertian administrasi yang lain. Yang kedua adalah teknis. Apa yang dimaksud dengan teknis kualifikasi? Teknis kualifikasi adalah kemampuan dari penyedia untuk menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan secara teknis. Contohnya, apakah penyedia tersebut memiliki pengalaman dalam melaksanakan barang dan jasa yang kita butuhkan? Contoh berikutnya, apakah penyedia ini memiliki tenaga ahli, tenaga staf atau orang-orang yang dibutuhkan untuk menyediakan barang dan jasa? Yang ketiga, contohnya, apakah penyedia ini memiliki sarana prasarana peralatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa? Sangat tidak lucu apabila sebuah perusahaan percetakan tidak memiliki mesin cetak. Jangan-jangan dia hanya sebuah broker yang menjembatani antara panitia, antara pemilik pekerjaan dengan percetakan yang sebenarnya. Ini bisa menyebabkan biaya tinggi. Jadi, sekali lagi, teknis kualifikasi adalah hal-hal yang bersifat teknis. Apakah penyedia barang dan jasa ini mampu qualified dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa. Kemudian, kita masuk kepada penawaran. Di penawaran, ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah administrasi penawaran, yang kedua adalah teknis penawaran, dan yang ketiga adalah harga. Apa administrasi pengadaan? Di Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, administrasi pengadaan secara garis besar itu ada 2. Yang pertama adalah surat penawaran, dan yang kedua adalah jaminan penawaran. Surat penawaran sesuai dengan aturan itu contoh harus bertanda tangan, kemudian bertanggal, masa berlaku, dan lain sebagainya. Sehingga mohon kepada rekan-rekan yang menyaksikan pada hari ini, jangan mencampur adukan antara administrasi penawaran dengan administrasi kualifikasi. Saya masih sering melihat pada saat evaluasi administrasi, di dalam proses evaluasi pengadaan barang dan jasa, yang diperiksa adalah SIUP-nya, yang diperiksa adalah pajaknya, yang diperiksa adalah akta perusahaannya. Padahal SIUP, pajak, akta itu adalah administrasi kualifikasi yang diperiksa pada saat evaluasi kualifikasi, bukan pada saat evaluasi penawaran. Ini mohon diperhatikan. Hal ini terjadi karena kita tidak bisa membedakan apa yang dimaksud dengan kualifikasi dan apa itu penawaran. Yang kedua, di penawaran adalah teknis. Apa itu teknis penawaran? Teknis penawaran adalah hal-hal yang berkaitan terhadap apa yang ditawarkan dan bersifat teknis. Contoh, kalau pengadaan barang, bagaimana spesifikasi barangnya? Bagaimana pemenuhan mutu daripada barang tersebut? Bagaimana dukungan atau jaminan sehingga barang tersebut dapat diadakan oleh penyedia barang dan jasa? Kalau bangunan, konstruksi, bagaimana metode pelaksanaannya? Kemudian, bagaimana tenaga ahlinya? Nah, ini hati-hati. Kalau kita bicara masalah tenaga ahli, harus dibedakan antara tenaga ahli di kualifikasi dengan tenaga ahli di penawaran. Tenaga ahli di kualifikasi adalah tenaga ahli yang dimiliki oleh penyedia. Dan belum tentu tenaga ahli yang dimiliki oleh penyedia akan melaksanakan pekerjaan yang ditawarkan. Sekali lagi saya ulangi, belum tentu
tenaga ahli yang dimiliki oleh penyedia itu akan melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang akan mengerjakan yang ditawarkan oleh penyedia. Belum tentu. Oleh sebab itu, yang diperiksa pada teknis penawaran itu tidak selalu sama dengan teknis kualifikasi. Di teknis penawaran kita lebih detail lagi terhadap bagaimana orang ini, bagaimana kurikulum vitae, bagaimana pengalaman, dan hal-hal yang bersifat teknis lainnya. Kalau jasa konsultan, tentu saja kita akan konsentrasi terhadap pemenuhan persyaratan akademik, pemenuhan persyaratan sertifikat kalau dibutuhkan, metodologi pelaksanaan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah harga. Apakah harganya yang paling rendah? Tentu saja kalau administrasi teknis sudah memenuhi, maka tidak ada alasan untuk menggugurkan harga yang paling rendah. Sekali lagi kepada rekan-rekan, mohon jangan sekali-sekali menafikan yang namanya kualifikasi. Kadang kita mengatakan bahwa ini sudah qualified, sudah luar biasa, akhirnya malah bermasalah di kemudian hari. Seakan-akan kita membangun sebuah kolam renang dan mengatakan itulah kolam renang yang qualified, tapi inti utama dari kolam renang tersebut, yaitu air, tidak ada. Baik, sekian materi pada hari ini. Dan untuk pertanyaan dan diskusi, mari kita lakukan bersama-sama melalui alamat forum.pengadaan.org. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.